Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Ahmad Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah. Jadi saya masuk sendiri ya, bahwa kitab ini nanti channel ini kita akan fokus membahas tentang kitab-kitab. Saya perhatikan ada channel yang ucapannya itu subhanallah, komentar sana sini, kadang mengomentari ustadz yang berbicara fatwa. Maksudnya beliau itu hanya sekedar menjawab, katanya bagaimana hukumnya kalau orang itu berdoa di dalam sholat, terus dia kan dalam sujud itu dianjurkan berdoa, tapi dia tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Dijawab boleh katanya, karena beliau beralasan karena ada anjuran dari Rasulullah berdoa dan dia tidak mampu. Ya, beliau berjawab fattaqullaha mastata'tum. Dikomentari katanya bikin agama baru. Ini kan subhanallah, itu kan permasalahan yang ijtihadi ya, itu, dan itu tidak masuk ke dalam rukun. Walaupun kalau saya sendiri ya, saya tidak mau berdoa dalam bahasa Indonesia misalkan dalam sholat. Kalau saya berdoa ya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi aja. Misalkan kita di dalam setelah tasyahud kan ada diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, atau Allahumma ighfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu biasa diamalkan. Jadi yang biasa aja diamalkan. Dan sebenarnya kalaupun kita gak tambah doa juga udah cukup. Karena kita sudah berdoa dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu luas maknanya. Bisa dalam segala hal. Sudah mencukupi. Dan dari awal sampai akhir itu sudah dalam doa aja. Kalau kita tidak tambah lagi juga tidak masalah. Sekiranya meragukan, misalkan kalau kita berdoa ditambah dengan pakai apa, sampai harus memaksakan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu akhirnya jadi perdebatan kan. Ya, saya sendiri saya tidak mau juga menjawab itu. Jadi kalau itu saya tetap anjurkan, ya usahakan kamu berdoa yang diajarkan oleh Nabi. Selesai sebenarnya itu masalah. Itu kan sebabnya karena itu kan. Tapi kan kalaupun misalkan dijawab boleh dan tidak setuju, ya jangan bilang agama baru dong, kamu bikin agama baru. Ini gak benar. Ini saya komentarin itu. Akhirnya kalau bikin channel yang kayak gitu, nangis nanti di akhirat. Kenapa? Karena mengucapkan sesuatu hal terhadap ulama, para ustadz yang berilmu yang tidak pada tempatnya. Nah, kita tidak mau. Jadi channel kita tidak mau bahas itu. Kita hanya bahas ilmu. Supaya channel ini bermanfaat, bisa disimak oleh semua orang, dan mudah-mudahan kita istiqomah. Karena istiqomah ini susah, dan kita ingin istiqomah tiap hari membahas ilmu. Dan itu ada manfaatnya. Dari sudut saya sendiri ada manfaatnya. Jadi mengulang pelajaran gitu. Ada pelajaran buat saya. Dan ada manfaatnya buat orang lain yang nyimak, ada pelajaran ilmu. Dan tersimpan suatu saat bisa dilihat lagi. Ada orang yang suatu saat, mungkin anak saya udah besar, mau melihat. Itu ada manfaatnya di situ. Kita akan bahas tentang Kitabus Saidi wad Dabahi wad Dhuhaya wal Atimati. Kitab tentang hewan buruan, sembelihan, hewan kurban, dan makanan. Wa ma qudiru ala zakatihi fadakatuhu fi halqihi
walabbatihi. Katanya, apa-apa dari hewan yang mampu untuk disembelih, zakah itu disembelih, fadzakatuhu, maka penyembelihan itu adalah fi halqihi walabbatihi, pada bagian leher teratas, leher teratas. Jadi atasnya dari bawah, dari mana? Jadi ada ke arah sini kan, di sebelah sini leher. Dan bagian leher terbawah, jadi boleh aja diatur bagian atas atau bawah itu. Yang penting memotong itu kan, memotong saluran. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi fadakatuhu akruhu haitsu qudira alaihi. Apa-apa yang dari hewan yang tidak bisa disembelih, tidak mampu disembelih karena hewannya kabur, gitu kan, mungkin hewannya lagi ngamuk kabur. Fadakatuhu akruhu haitsu qudira alaihi, maka menyembelihnya adalah akruhu. Akruhu adalah menikamnya, tikam aja mati, haitsu qudira alaihi, sesuai dengan kemampuan seseorang. Artinya kalau hewan buruan kita gak bisa nyembelih, gimana mau lari? Nah, itu ditembak gitu kan, itu ditikam, tembak boleh. Habis itu mati sah, gak masalah, karena kita asal ngucapin bismillah ya. Sekarang bagaimana kalau hewan itu mau disembelih normal? Wa kamalu dzakati arba'atu asya'a. Sempurnanya penyembelihan itu ada 4 perkara. Dan kita kadang-kadang dalam praktek itu kita juga ya nggak tahu ya, kadang-kadang hewannya nggak mati gitu, mungkin ada kekeliruan. Pertama adalah qathul hulqumi, memotong kerongkongan. Jadi kerongkongan saluran makanan itu teorianya gitu. Wal mari'i, memotong tenggorokan. Itu bedanya apa? Jadi ada saluran udara, ada saluran makanan. Nah, kalau itu dipotong tuh udah 2. Wal wadaja, ini katanya ada 2 urat tulang leher. Jadi ada 2 urat sebelum tulang leher, namanya wadaja ini. Jadi kalau kita memotong 4 itu ya cukup. Dalam prakteknya saya sendiri kadang-kadang kagak tega menyembelih itu, sebenarnya akhirnya saya kagak tega nyembelih. Jadi belum confident untuk menyembelih gitu gak. Paling nyembelih ikan. Jadi kadang kita dalam penyembelihan tuh gampang-gampang susah karena ada masalah keberanian juga ya, kita nyembelih binatang itu kan. Wa yajuzu al-istiyadu bi kulli jarihatin muallimatin min sibail bahaimi wa min jawarihit tayri. Dan boleh juga berburu. Jadi boleh berburu bi kulli jarihatin, dengan sesuatu hewan yang jarihah, yang bisa melukai jarihah itu, bisa berburu. Muallimatin, tapi yang bisa yang diajarin, jadi yang terlatih. Hewan berburu dia bisa melukai, tapi hewan itu terlatih. Itu contohnya anjing. Min sibail bahaimi, baik berupa binatang buas, itu biasanya ya anjing. Jadi kalau anjing diajak berburu itu, ada yang berburu dengan harimau, wallahu a'lam ya, tapi dengan anjing. Wa min jawarihi tayri, dan dari burung yang melukai juga, biasanya elang. Jadi kalau orang berburu dengan elang itu bisa, elang dilatih kan, elang kadang ada dilatih. Orang-orang Siberia itu dia berburu dengan elang. Orang Mongolia itu zaman dulu terkenal. Wa syara'itu ta'limiha arba'atun, syarat mengajarinya itu ada 4. Jadi kalau hewan itu dianggap terlatih itu 4. Perhatikan 4 hal. Idza ursilat istarsalat, bila mana dilepas dia pergi. Ya kan? Bila mana dilepas itu lepas dia.
hewan tersebut terlepas, ngejar, lari, dia lari itu. Wa idza jujirat in jajarat, disuruh berhenti. Nah, itu hewan. Jadi hewan itu yang terlatih itu kalau disuruh pergi, lari, kejar, lari dia. Berhenti, itu berarti terlatih. Nah, kalau ini hewan nih. Jadi kalau manusia nih, kita balikin ke manusia ya, manusia. Kalau diperintah sama Allah, dia lakukan. Kalau dilarang, berhenti. Nah, itu namanya terlatih. Ini manusia. Jadi kalau diperintah kagak mau, kalau dilarang malah ngelakuin, nah itu orang bermaksiat. Nah, itu tidak terlatih. Ini hewan begitu. Ini kita hewan aja yang bisa terlatih itu begitu. Disuruh lari. Kejar. Jalan. Diem. Nah, itu namanya terlatih itu. Wa idza qatalat lam ta'kul minas saidi, bila mana dia membunuh, menangkap, tidak dimakan dia buruannya. Kenapa? Karena tahu yang diburu ini bukan buat dia, ini buat tuannya. Jangan dimakan sama dia. Jadi kalau dia memburu terus dimakan sama dia, dihabisin, wah itu nggak terlatih itu. Kecuali setelah diburu, misalkan ada bagian, misalkan dipotong sebagiannya buat dia, nah, tuannya, itu namanya dikasih, itu baru, itu namanya terlatih. Wa yataqarruru dzalika minha. Terus, dan itu berulang, hal tersebut itu berulang, jadi bisa dilakukan berulang, berarti terlatih. Jadi bukan cuma sekali, itu kebetulan. Kalau sekali berulang, namanya berulang, itu bisa 3 kali. Ya, berulang itu adalah 3 kali. Lebih, bisa 3 kali, memang berulang. Kalau terus berulang, itu berarti terlatih. Minimal. Fa'in udimat ihdas syara'iti lam yahilla ma akhadathu illa an yudroka hayyan fayutakka. Jadi kalau salah satu dari 4 syarat itu tidak ada, misalkan disuruh lari malah diem, disuruh diem malah lari, kalau dia menangkap malah dimakan sendiri, dan dia tidak berulang, misalkan cuma sekali, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, itu namanya tidak terlatih. Tidak ada salah satu itu, maka lam yahilla, tidak halal, apa yang akhadatku, yang dia tangkap, kecuali inla an yudroka hayyan, kalau yang diburunya itu masih hidup. Jadi kalau misalkan dia suruh tangkap kelinci, misalkan tangkap kelinci, begitu ditangkap masih hidup, masih sawab boleh, karena hidup kita bisa sembelih. Nah gitu. Jadi kalau yang walaupun misalkan dia belum terlatih, tadi ada kurang, tapi kalau masih hidup dan sembelih masih halal, karena penghalalannya dengan disembelih. Hayyan fayudaka, maka disembelih. Jadi disembelih itu adalah penghalalan. Wa tajujuz zakatu bikulli ma yujrahu illa bisini wadh-dhufri. Sekarang bagaimana kita menyembelihnya, dengan apa bolehnya? Ya, kita harus latihan menyembelih ya. Saya juga harus latihan menyembelih kapan-kapan. Kita sembelih apa ya yang gampang dulu, yang latihan. Kalau sekarang jadi enggak tega nyembelih. Latihan ini aja dulu, latihan menyembelih burung. Burung kecil. Gampang dulu. Ayam itu udah kegedean, yang kecil aja dulu latihannya. Baru kambing, kita harus latihan emang. Segala juga bisa karena terlatih. Nah, boleh menyembelih itu, wa tajuzuz zakatu bikulli ma yujrahu illa bisini wadh-dhufuri. Boleh menyembelih itu dengan segala sesuatu yang melukai. Dengan segala sesuatu yang melukai. Kecuali bisini wadh-dhufuri, kecuali dengan digigit gitu gak boleh. Wadh-dhufuri atau dengan kuku gak boleh. Jadi kalau misalkan dengan batu boleh, dengan besi, ya pisau itu besi kan ditimpa, itu kan itu ditimpa apa ditampak, itu kan itu besi asalnya, baja besi itu kan pisau akhirnya, atau batu boleh. Wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin, dan halal penyembelihan setiap muslim dan kafir kitabi. Dia kafir tapi memiliki kitab, kayak
Yahudi dan Nasrani itu sembelihannya halal katanya. Kalau dia menyembelih dengan cara penyembelihan ahli kitab gitu. Kadang-kadang kalau menyembelihnya tidak dengan cara kitab ya nggak sah juga. Dia kalau dia menyembelihnya dengan penyembelihan ahli kitab kayak Yahudi Nasrani halal untuk kita makan. Tapi kalau penyembelihannya bukan dengan cara yang penyembelihan ahli kitab, yaitu kita nggak halal akhirnya. Nah, berarti tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya dari apa? Dari kitab. Mana? Oh, ini. Kita baca. Ini ada baca sini tapi tulisan lugotnya itu saya kalau kitab di lugot itu malah sulit bacanya, malas kecil-kecil. Malas akhirnya mendingan gak usah di itu. Ini apa ini jadi terhalang akhirnya tulisannya. Katanya Yahudi mana ya Nasraniyin. Jadi Yahudi atau Nasrani. Saya nggak ngerti di sekitarnya. Wa yahilu dibhum majnunin wasakronin. Katanya halal penyembelihannya orang gila dan orang yang mabok fil adhari, menurut pendapat yang tampak katanya. Wa tukruhu dakatul a'ma. Saya ngerasa itu nggak aneh juga ya. Saya nggak setuju tuh kayak gitu. Kalau orang gila menyembelih di halal itu, saya ngerasa agak di sini katanya halal, tapi kan saya agak nggak meragukan. Kan berarti kagak ada niat, bagaimana nyembelih? Sembelih ada orang gila, sahabat halal. Jadi kita tuh tidak semua apa yang diucapkan itu setuju aja. Kita pikirkan lebih. Wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin. Jadi kita boleh atau halal sesembelihannya orang muslim dan orang yang punya kitab. Wala tahillu dhabihatu majusiyyin wala thaniyyin. Dan tidak sah sembelihannya orang majusi dan wathaniyin dan penyembah berhala. Siapa majusi? Majusi itu dia bukan ahlul kitab, dia tidak punya kitab. Jadi kalau zaman dulu majusi itu adalah kayak orang-orang Persia, penyembah. Orang-orang Persia atau mungkin Hindu Buddha itu majusi. Atau mungkin ya itu majus. Kayak orang Persia. Ya itu tidak punya kitab. Apa agama Persia? Atau penyembah berhala, penyembah patung. Penyembah patung ya Pak, yang suka penyembah patung. Buddha, penyembah patung ya. Ada patung-patungnya. Nah, pokoknya yang begitu. Jadi kalau selain yang punya kitab kayak Yahudi, Nasrani itu masih ada kitab, jadi terhormat, masih ada terhormat. Kalau ada kitab yang turun itu. Kalau ada perubahan-perubahan. Tapi kalau Hindu, Buddha itu gak ada kitabnya menurut pandangan Islam itu gak ada. Itu ada paling sibah kitab, beda itu sibah. Tapi hukumnya bukan kitabi. Wa zakatul janini bidakati ummihi. Bagaimana kalau hewan itu sedang bunting, sembelih ibunya, maka anaknya kalau dia lahir mati, ketahuannya mati, ya udah halal juga karena sama dengan menyembelih ibunya kalau mau dimakan ya. Kadang-kadang kita sebagian itu tapi halal, tapi kadang orang jijik. Ila an yujada hayyan fadzaka, kecuali begitu disembelih ibunya, dikeluarkan bayinya masih hidup, sembelih lagi bayinya. Subhanallah ya kadang-kadang. Tapi ini hukum kan. Kalau mau makan bayi binatang, hewan itu kambing misalkan gitu, ya itu begitu sembelih lagi. Kalau masih hidup. Wa ma qutiya min hayyin fa huwa mayyitun illa syu'ura al muntafa'a biha.
fil mafarisi wal malabisi wa ghairiha. Nah, ini ada di dalam ini. Ada di dalam sepatu jubah. Apa yang terpotong dari binatang yang hidup, maka itu hukumnya adalah hukuman mayit atau bangkai. Jadi kalau misalkan kambing itu terpotong telinganya itu bangkai, itu nggak halal dimakan, nggak halal dimanfaatkan, dan najis juga karena statusnya bangkai. Jadi gitu. Wajuj'u hayyin kayyadin mafsuli. Nah, itu dalam ada kamaitihi ila syu'ural ma'kuli, ila syu'ural ma'kuli. Jadi anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup, misalkan dari kambing, itu kamaitihi, sama dengan bangkainya. Ini ada bahasan di sini. Artinya dia najis, tidak boleh dimakan juga, najis. Illa syu'ura, kecuali wajuj'u hayyin kayyadin mafsuli kamaitihi illa syu'ural ma'kuli, kecuali bulu binatang yang dimakan bulunya. Jadi kalau bulu kambing itu halal. Maksud halal itu bersih, boleh dimanfaatkan. Tapi kalau bulu babi nggak boleh. Kalau babi kan tidak dimakan gitu. Ini bulunya bulu kambing. Baik. Oke, disebut di sini apa yang terpotong dari binatang yang hidup, maka itu hukumnya bangkai. Illa syu'ura, kecuali apa? Kecuali rambut-rambut. Rambut apa? Rambut binatang yang bisa dimanfaatkan seperti kambing yang bisa dimakan. Kalau bukan rambut babi, bukan rambut anjing, bukan. Itu sya'urul ma'kul maksudnya. Al-muntafa'a biha, yang dimanfaatkan dengannya. Jadi rambut itu yang bisa dimanfaatkan. Ini sebutnya ilal maqtu'u min hayawanin ma'kulin. Begitu. Jadi kecuali hewan atau rambut dari hewan yang bisa dimakan, yaitu kambing contohnya. Al-muntafa'a biha, yang rambut itu dimanfaatkan. Jadi kita boleh memanfaatkan fil mafarisi wal malabisi wal ghairiha, untuk karpet, untuk pakaian dan selainnya. Jadi kalau rambutnya boleh dimanfaatkan seperti untuk pakaian, benang gitu ya. Boleh. Faslun, kita bahas tentang makanan. Hukum makanan. Di dalam kaidah fikih itu wal aslu fi adatinal ibahah, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah walaysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madhkuri. Itu ada pembahasan wal aslu fi miyahina taharah wal adi wathiyabi wal hijarah. Asal dalam aslu fi miyahina, dalam air kita suci, wal ardi wathiyabi wal hijarah, asal dari bumi kita, batu kita itu suci. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'kuli tahrimuha hatta yaji al hilu fafam hadakallahu ma yumal. Wal aslu fil apa sih itu? Wal abda'i wal luhumi. Abda itu kemaluan gitu. Jadi kemaluan perempuan itu asalnya haram, nggak boleh itu maksudnya dimanfaatkan. Wal luhumi, daging itu haram asalnya, kecuali kita sembelih di hewan itu asalnya haram, kecuali kita halalkannya itu salah satu disembelih. Aslu bil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi. Begitu juga jiwa itu haram untuk kita tumpahkan,
kecuali diizinkan syariat, kisos. Wal amwali lil maksumi, harta yang terjaga itu haram diambil. Jadi kita kecuali dengan perdagangan. Tahrimu hatta yaji al hilu, haram asalnya kecuali datang penghalalannya. Penghalalannya itu ada seperti tadi disembeli. Kalau perempuan yang tadi haram dinikahi itu baru boleh halal. Fafham hadakallahu ma yumallu, maka pahamilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu apa yang diajarkan. Itu kaidah fikih, mungkin suatu saat kita bahas kaidah fikih. Kaidah fikih. Saya hafal kaidah fikih ya. Nah, kita bahas nanti insyaallah. Kita bahas yang hafal. Setelah itu faslun, kita ngebahas makanan. Wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halalun. Setiap hayawan ya boleh ini hayawan makanan. Oh, ini ya kan hayawan makanan yang dari hewan. Wa kullu hayawanin, dari setiap hewan yang istatabathul arabu, orang Arab menganggapnya itu baik. Jadi ukurannya ini orang Arab. Jadi jangan membenci orang Arab. Ini orang Arab ini ukuran benar atau tidaknya syariat, karena dia itu menyaksikan turunnya wahyu. Dan Nabi itu diturunkan asalnya itu kepada orang Arab dulu tuh. Itu yang melingkupi budaya Arab tuh. Jadi kalau menurut konteksnya orang Arab itu hewan itu adalah dianggap baik, maka baik. Maka itu halal. Fahuwa halalun, halal. Apa? Menurut orang baik, makanya orang Arab itu ada dob. Dob itu katanya semacam biawak gurun, yang orang bilang sekarang disebut kadal gurun. Itu menurut orang Arab itu baik, gak masalah, dimakan boleh. Nah, halal artinya ila ma warada syar'u bitahrimihi, kecuali ada datang syariat pengharamannya. Jadi kalau datang pengharamannya, maka baru haram. Jadi kalau tanya sama orang Arab, kalau kalajengking itu jelek karena membahayakan. Tapi kalau kadal burun itu boleh. Saya nggak tahu kalau biawak di sini gimana. Di Arab ada biawak nggak? Nah, itu orang-orang kita nggak ngerti. Buaya gimana? Kita nggak ngerti. Buaya itu kan buas. Ya. Tapi kalau kadal gurun seperti itu katanya halal. Walaupun Nabi gak mau makan. Ceritanya kan beda antara halal sama gak mau makan. Itu selera. Jadi dari situ riwayat tuh ya. Sahabat itu, ini halal nggak? Kalau kamu mau makan aja, tapi Nabi gak mau makan. Nah gitu. Ini masalah selera, bukan masalah halal dan tidak, gak masalah. Jadi kita juga tidak mengharamkan. Kalau gak mau makan aja. Nggak tahu kalau di sini. Di kita apa? Kalau kayak biawak, saya nggak. Orang banyak menangkap biawak soalnya. Orang itu. Jadi saya nggak mau masuk ke situ. Dia itu di atas. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi ini indikator tuh. Tapi kalau ke biawak gurun itu, dia kan cuma di tanah doang, nggak masuk ke air. Itu dianggap halal, dianggap baik. Wa kullu hayawanin istakhbathathul arabu, setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab, fahuwa haramun, maka hukumnya itu haram. Ila ma warada syar'u bi ibahatihi, kecuali datang hukum syariat membolehkannya. Itu jadikan itu. Jadi kaidah itu. Berarti dalam bab makanan itu, karena bab makanan itu lebih luas, akhirnya pakai ukuran orang Arab. Karena Nabi itu diturunkan di Arab, atau maksudnya diutus di Arab, itu bangsa Arab, maka konteks bagus atau tidaknya itu dikembalikan kepada bangsanya. Kayak orang Arab, bangsa Arab itu memandang bagus gak? Karena itu makanan. Oh, kalau dia nggak bagus, akhirnya jadi halal. Kecuali ada yang mengharamkannya, syariat. Kalau kata Nabi itu jelek, jangan ya, jadi ditinggalkan. Tapi berarti ini kembali kepada urfnya bangsa Arab. Wa yahrubu minas sibai ma lahu nabun qawiyyun ya'du bihi. Dan diharamkan dari binatang buas ma lahu nabun, yang binatang buas itu memiliki nabun, taring yang kuat, qawiyyun yang kuat, ya'du bihi, yang dengan binatang buas tersebut bisa ya'du, melukai atau membunuhnya.
menerkamnya. Jadi menerkam dengan taring itu. Jadi kalau harimau itu kan punya taring tuh. Hak taring. Itu binatang buas. Ini kalau bicara binatang buas kan biasanya masuknya di darat ya. Sekarang buaya gimana? Buaya binatang buas gak? Buas sebenarnya, ada taringnya. Tapi orang itu kan di laut, katanya itu ikan statusnya. Karena kalau bicara buas-buas di laut itu ikan aja buas juga. Sekarang hiu gimana? Kata hiu itu adalah buas, orang bisa dimakan, itu taringnya buas. Itu tapi kalau statusnya di laut, memang secara umum ada hukum lain namanya ikan. Sekarang nih kalau misalkan buaya masuk ikan nggak? Nah itu kalau orang menganggapnya ikan jadi halal. Ini ada yang beranggapan begitu ya. Tapi secara umum dia ikan bukan. Kalau kita bikin ikan hiu itu nyebutnya ikan gitu. Itu ikan statusnya. Kalau buaya saya nggak mau. Kalau ikan hiu boleh itu ikan, namanya juga ikan walaupun memang ada taringnya. Tapi kan statusnya itu sebut namanya ikan hiu. Ikan hiu. Tapi belut aja dianggap ikan karena didalil kan disebutnya itu belut, itu ikan juga statusnya. Ikan dianggapnya ikan. Lele itu ikan gitu. Jadi itu kan cuma penamaan ikan hiu, ikan paus, ubur apa ya, bintang laut, bintang gitu, tapi ikan gitu. Baik. Jadi gitu. Jadi kalau binatang buas itu kita anggapnya binatang yang di darat. Kalau kayak harimau itu kita darat. Wa yahrumu minat tuyuri ma lahu mikhlabun qawiyyun yajrahu bihi. Wa yahrumu, dan haram dari minat tuyur, dari burung-burung itu, ma lahu, burung yang lahu mikhlabun, yang dia memiliki kaki yang mencengkram. Ma lahu, cakar ya, cakar yang kuat. Cakar ada cakarnya. Kalau cakarnya itu kuat, burung itu kayak elang. Elang itu ada cakarnya tuh. Yajrahu bihi, yang bisa melukai dengan cakar itu, maka itu juga haram. Wa yahillu lil mudarri fil makhmasati an yakula minal maitati al muharramati ma yasuddu bihi ramaqahu. Wa yahillu, dan halal lil muttari, bagi orang yang darurat, orang yang kelaparan kalau gak ada makanan itu, fil makhmasati, an yakula minal maitatil muharramati. Jadi sekarang bagaimana kalau itu darurat? Darurat itu fil makhmasati, dia darurat karena khawatir kematian atau sakit, karena dia lagi sakit atau khawatir sakit kan gitu, karena dia kelaparan kan itu. Maka boleh an yakula minal maitatil muharramati, boleh memakan bangkai yang diharamkan. Ini bangkai diharamkan, bangkai kambing. Tapi dia kalau kelaparan, ini bolehkan, ini syariat subhanallah, karena menjaga agama, menjaga nyawa. Orang yang haram sedikit haram tadinya itu, tapi kalau sekedar mengangkat boleh itu. Bangkai misalkan baru itu kambing itu baru aja mau mati, baru mati, boleh itu buat dia mah, karena itu darurat, saking perih menjaga nyawa. Tapi akhirnya sekedar ngangkat itu dah, ngangkat daruratnya. Ini kaidahnya kan subhanallah ya. Ma yasuddu bihi ramaqahu, yang dengan makanan tersebut bisa menutupi ramaqahu, keselamatannya, maksudnya bisa menghindarkan diri dari daruratnya. Atau bisa yasuddu bihi ramaqahu, bisa menguatkan
Ya bisa bisa menguatkan ruhnya, atau ya bisa menjaga keselamatannya pokoknya. Jadi dengan bisa makanan itu akhirnya dia jadi selamat. Sekedar menjaga nyawa aja itu boleh. Sekarang bangkai, ada bangkai yang dihalalkan, ada maitatani halalani as-samaku wal jaradu. Ada 2 bangkai yang halal. Ini saya paling, kalau kedua binatang ini saya tuh lebih berani emang, makanya kalau ke hewan itu saya nggak mau melukai, tapi kalau ke ikan itu saya lukai, gak masalah. Jadi lebih berani, karena ikan itu kalaupun nggak disembelih juga udah mati juga halal. Jadi dua bangkai itu halal, kedua-duanya itu as-samaku ikan, wal jaradu belalang. Jadi kalau ikan itu kita ketemu mati, ya kita kemarin itu emak saya menemukan ikan di kolam udah mati tapi masih bagus, itu akhirnya halal. Wadamani halalani al-kabidu wattihalu. Dan ada 2 darah yang halal. Itu halal dari 2 darah itu. Jantung dan limpa. Jadi jantung dan limpa itu darah tapi halal. Baik. Jadi asalnya itu kita itu tadi makanan itu kita harus pilih makanan yang baik. Tapi kalau memang ada darurat, boleh sekedar mengangkat daruratnya walaupun barang itu diharamkan. Seperti bangkai misalkan, atau makanya kalau tentara itu dilepas itu kadang-kadang makan binatang yang haram kan, babi misalkan, itu matiin gitu sama tentara daripada mati. Begitu ya. Kita baca dulu faslun, kita baca tentang hewan kurban. Wal udhiyatu, hewan kurban. Ini hewan kurban dimasukkan ke dalam makanan. Jadi bisa dibaca dhamma udhiyah. Itu ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayamit tasyriki taqarruban ila Allah ta'ala. Jadi udhiyah atau binatang hewan kurban itulah suatu nama untuk yang disembelih dari na'am, dari hewan ternak. Hewan ternak itu kan ada 3 jenis ya, ada domba atau kambing, ada sapi atau kerbau, dan ada unta. Yauma idin nahri, menyembelihnya itu di hari Id. Idin nahri, Idul Adha. Wa yamit tasyriki, dan hari tasrik itu 11, 12, 13 Hijriah. Taqarruban ilallahi ta'ala, tapi penyembelihannya dimaksudkan untuk taqarrub terhadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah atau melakukan penyembelihan hewan kurban adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Wa yujzi'u fihal jada'u minal dha'ni wa thaniyyu minal ma'zi. Dan boleh mencukupi di dalam udhiyah itu al jada'u minal dha'ni. Jada' itu adalah hewan yang jada' dari domba. Jada' itu adalah hewan yang umurnya sudah 1 tahun masuk umur tahun kedua. Dan guru kami mengatakan bahwa jada' itu kadang bahkan 6 bulan juga bisa masuk jada'. Tapi saya menganggapnya lebih pas setahun masuk umur kedua. Wasaniyu minal ma'zi, dan asaniyu hewan yang umurnya sudah 2 tahun masuk yang ketiga, minal ma'zi dari kambing. Sebentar. Wasani mana tadi? Mana lewat? Mana sini? Wasani minal ma'zi.
Jadi kambing umur 2 tahun masuk ke 3. Wasani minal ibili. Dan sani juga minal ibili, unta yang umurnya 2 tahun masuk ke 3. Wasani minal bakori, dan juga sapi yang juga udah umur 2 tahun masuk ke 3. Jadi artinya kalau domba boleh setahun masuk ke 2, kalau kambing, sapi, unta itu 2 tahun masuk ke 3, begitu. Ya, tof kan. Wasani, oke. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin. Wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Dan mencukupi badanah itu unta. Untuk berkurban itu an sab'atin, untuk 7 orang. Jadi kalau orang menyembelih kurban dengan 1 unta itu boleh untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, dan begitu juga sapi atau kerbau itu boleh untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin. Syatu apa? Syatu itulah kambing. Dan kambing untuk 1 orang. Syatu itu tadi 2 statusnya. Bisa al-jada atau minad dhoni. Dhoni itu domba, itu masuk status kambing. Atau asani minal ma'zi. Jadi ma'zi itu embek. Kalau di kita bahasanya embek. Itu adalah 2 tahun. Itu sama disebut kambing. Warba'un la tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 kriteria, 4 sifat dari binatang. La tujzi'u fi dhahaya, tidak mencukupi untuk dilakukan sebagai binatang yang disembelih untuk kurban. Jadi kalau ada keempat ini itu tidak bisa dipakai untuk hewan kurban. Al-awra'u al-bayyinu awruha. Al-bayyinu awaruha. Al-awra'u yang pincang. Awra apa? Sebentar. Orang yang buta. Aura itu apa sih? Awar itu kan itu picak ya. Ini buta ini. Awar ya, picak. Orang yang binatang yang buta, al-bayyinu awruha. Tampak butanya. Jadi nggak bisa ngelihat. Itu kalau bukan orang, apa sih nama orang? Kalau binatang yang mau dijadiin kurban itu adalah buta, tampak butanya, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Wal arja'u al bayyinu arajuha. Al arja'u yaitu binatang ternak yang pincang, tampak pincangnya. Kalau kami itu tim pincang tampak itu kalau jalan itu tinggalan. Kalau itu namanya tampak pincang. Tampak berarti. Wal maridatul bayyinu maraduha. Binatang ini atau hewan ternak ini yang menjadikan korban itu adalah penyakitan, tampak penyakitnya. Jadi kalau tampak itu mungkin kurus, apalagi kalau ada belatungnya, itu enggak sah. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzali.
Wal ajfa'u, hewan ini kurus. Allati dhahaba mukhuha minal huzali, yang saking kurusnya itu hilanglah sumsumnya minal huzali, dari tulang sumsumnya, sampai nggak ada sumsumnya. Jadi kalau kurusnya kurus parah, nah itu tidak sah. Sampai hilang sumsumnya. Sebentar. Katanya dimaguha, hilanglah sampai otaknya mengecil kali ya, sampai hilanglah otaknya, mengecil itu sumsumnya. Jadi saking kurusnya itu nggak boleh. Wa yujzi'ul khadiyyu wal maksurul qarni. Bagaimana karena hewan itu sudah dikebiri? Nah, katanya boleh menyembelih hewan kurban yang sudah dikebiri. Kalau yang sudah dikebiri boleh. Pengembaliannya ya, tanya cara pengembalian gimana? Saya bukan pakarnya. Katanya al-maktu al-khaytaini. Jadi itunya. Mungkin itunya apa, dua ininya dibuang itunya mungkin. Misalnya gitu. Pokoknya bagaimana pengembalian gitu tanya ke ahli hewan. Wal maksurul qarni, boleh juga menjadikan hewan kurban yang patah ininya apa namanya itu, tanduk. Kalau sekedar tanduk patah gak masalah, kalau tanduk gak dimakan juga sih sebenarnya. Ini kan ada perselisihan. Tanduk saya mau kurban tuh, ada yang ngambil pendapat sama paman saya tuh, ini ada patah tuh, akhirnya saya ke kurban, akhirnya rugi sendiri kan kita. Padahal boleh kan, hanya kita didebat kalau saya boleh, ini nggak boleh, ya udah saya nggak kurban gitu. Gitu. Kita ada kambing gitu, orang tua, ayo nggak kurban, ya udah saya ke kurban. Padahal tadinya mungkin tadinya mau 2 saya kurbanin, akhirnya jadi 1. Padahal kalau disembelih jadi banyak gitu kan, kita debat, ya udah gak usah itu. Boleh udah gitu, jadi nggak mau debat ya udah, ya boleh kan, kata guru kami juga boleh. Nah sekarang ini disebut ini boleh. Jadi kalau sekedar patah tanduk gak apa-apa, nggak dibagiin tanduknya, nggak apa-apa, cuma patah tanduk doang dan udah sembuh lagi, udah sehat. Nggak boleh, ini berapa tuh? Ya ini nggak jadi kurban kan itu kan, atau saya lupa tuh apa ya, jadi kurban atau kurbannya tadinya mau 2 atau gimana? Gitu, jadi hati-hati itu. Ini boleh tanduk tuh nggak dibagiin. Wala tajzi'ul maqtu'atul udhuni wad danabi. Tidak boleh berkurban oleh hewan yang terpotong ininya, telinganya. Kenapa katanya ini mengurangi daging kurban, katanya telinganya, wadanabi atau ekornya bisa dibagikan. Kadang-kadang orang suka sama ekor hewan. Wa waqtu dzabhi min waqti salatil indi ila ghurubi syamsi min akhiri ayamit tasyriqi. Sekarang kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Katanya waktu penyembelihan hewan kurban itu min waqti salatil indi, seusai sholat id. Jadi maksudnya waktu sholat id tepat setelah sholat id. Jadi harus sholat id dulu. Setelah sholat id selesai, jadi mulainya itu setelahnya. Maksudnya waktu sholat, setelah sholat id selesai itu mulainya. Jadi setelah waktu sholat id, setelah selesai waktu sholat id, kira-kira lah gitulah. Setelah itu memang setelah sholat id diselesaikan, itu baru kita menyembelih. Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, berarti sampai waktu maghrib. Min ayamit tasyriqi,
dari min akhiri ayyami tasyriki, dari akhir waktu hari tasyrik, jadi tanggal 13 Zulhijjah sampai maghrib. Jadi kalau asar tadi masih boleh. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a, dan disunahkan ketika menyembelih hewan kurban itu 5 perkara. 1, at-tasmiyatu, membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bacanya bismillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Jadi kalau menyembelih hewan korban itu dihadapkan ke kiblat sembelihnya. Wat takbiru, dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wad du'a'u bil qabuli, berdoa Allahumma, misalkan ini hada min fulan, cuma supaya diterima gitu kan, akbil apa kurbannya. Wala yakulu minal udhiyatil mandurati, dan tidak boleh katanya di sini makan dari binatang kurban yang nadar. Nah, ini kadang-kadang di sini berlebihan nadar itu. Biasa kalau udah disebutkan nadar katanya itu. Wah. Jadi kalau nadar, dia bernadar kalau menadar. Jadi katanya ini kalau doanya gini, Allahumma, jadi yang menyembelih itu baca gini, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadihil udhiyata nikmatan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ya Allah, ini dari engkau dan ini dikembalikan kepada engkau, maka terimalah binatang kurban ini sebagai nikmat dari engkau atas saya, dan saya bertaqarrub kepada engkau dengan binatang ini, maka fataqabbalha minni, maka terimalah binatang kurban ini dari saya. Katanya kalau dia nadar, wala yakulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandurati. Kalimatnya begitu ya, wala yakulu al-mudhahi syai'an minal udhiyatil mandurati. Di versi gitu begitu. Dan tidak boleh yang berkurban itu memakan sesuatu dari hewan kurban yang sifatnya nadar. Ada di guru kami ini versinya wala yakul min udhiyatil mandurah, sama. Bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha. Harus dibagikan semuanya kata dagingnya. Kalau dia nadar ya, kalau nadar ya saya bernadar ya, udah pun gitu. Kalau sekedar saya itu buat kurban, masa nadar itu cuma ngucapin doang. Jadi saya nadar, bilang saya nadar. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha. Jadi ini harus didetailkan ukuran nadar dan tatawwu itu gimana, itu didetailkan karena ini ada versi itu. Sampai-sampai begini, oh kalau dibilangin dulunya, oh ini untuk kurban itu sebutnya nadar wajib katanya. Repot ya, wajib semua dong kalau gitu. Jadi yang kurban nggak dapat semua itu. Repot. Tapi kalau ada nadar, ada tahu saya berniat, saya bernadar. Nah itu kalau itu kan bukan bernadar. Jadi kita nggak nganggap begitu nadarnya. Kalau sekedar ini buat kurban itu nggak disebut nadar, itu artinya sunnah statusnya. Jadi boleh makan. Dan kata guru kami makan itu ada ayatnya ya, kita nggak bacalah, nggak masalah. 1/3 dari hewan kurban itu boleh dimakan. 1/3 untuk dihadiahkan. 1/3 untuk dihibahkan, dibagikan gitu. Jadi dibagi 3. Jadi 1/3 buat makan keluarganya. 1/3 untuk hadiahkan keluarga jauh gitu. 1/3 lagi bagikan. Baik.
Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan dia boleh makan dari binatang hewan yang dikurbankan itu yang sifatnya mutatawwi'i, bersifatnya tatawu, sunnah, itu sunnah makan, itu sepertiga. Sulusan alal jadidi, itu sepertiga menurut pendapat katanya qaul jadid dari Imam Syafi'i. Wa ma sulusani faqila yatasaddaqu bihima, dia bersedekah dengan keduanya. Jadi 2/3-nya yaitu berhibah atau sedekah ya. Wa rajahahu an-Nawawi, ini dirojihkan oleh Imam Nawawi. Pitashih. Fakila yahdi thuluthan lil muslimina al-aghniya wa yatasaddaq bi thuluthil fuqara min lahmi. Walam yuraji an-Nawawi furudha. Jadi intinya sebenarnya yang dirojihkan juga Imam Nawawi adalah sepertiga boleh untuk tiga, dan itu ada ayat Quran ya. Kita nggak baca aja sekarang, bongkar dulu. Dan 2/3-nya, yang 1/3 lagi boleh dihadiahkan, walaupun orang kaya gak apa-apa dihadiahkan. 1/3 lagi untuk. Jadi artinya ya nggak usah dibagi-bagi, walaupun orang kaya kasih gak apa-apa, itu hadiah maksudnya. Wala yabi'u minal udhiyati, tidak boleh dia menjual dari hewan kurban itu. Jadi kalau kita jual, misalkan ininya, kepalanya, atau misalkan ininya apa namanya itu kulitnya, sama kita yang kurban yang menjual nggak boleh. Kalau kita hadiahkan boleh, yang dihadiahkan itu menjual boleh. Tapi kita yang kurban, kita jangan menjualnya. Wa yut'imul fuqara wal masakina, dan hendaknya dia itu memberi makan orang fakir dan miskin dari hewan kurban itu. Itu yang paling pokoknya itu. Jadi kita kasih ke fakir miskin. Tapi boleh juga kepada, walaupun bukan fakir miskin, kita beri hadiah boleh. Faslun, kita bahas tentang akikah. Wal aqiqatu mustahabbatun. Kata aqiqah itu adalah secara lugat ismun lisya'ari ala ra'sil mauludi, nama untuk rambut bagi bayi. Yang disebut aqiqah itu adalah rambut bayi. Jadi makanya begitu akikah banyak yang digunting-gunting itu karena alasannya gitu. Wal aqiqatu mustahabbatun, akikah itu disunahkan. Dan apa itu akikah? Wa hiya dzabihatu anil mauludi yauma sabihi. Jadi adalah hewan yang disembelih dari untuk bayi yang lahir tanggal atau hari ketujuhnya. Itu begitu. Jadi kalau begitu, sunahnya akikah itu hari ke-7. Akhirnya karena ada bid'ah yang orang berpikir hari ke-40 akhirnya. Padahal mampu di hari ke-7. Akhirnya jadi ikhtilaf, akhirnya ulama masih boleh nggak ikhtilaf? Itu ya ada ikhtilaf itu. Kalau udah lewat hari ke-7 udah lewat waktunya kan gitu menurut satu pendapat. Ada yang berpendapat luas kalau udah tua pun belum akikah aja. Nah, ini ikhtilaf akhirnya, tapi yang benarnya di sini yang kuatnya yang disebut di hadis ini kitab. Hari ke-7 akikah. Tapi akhirnya karena ada kebid'ahan berpikiran baru 40 akhirnya. Dari mana tuh 40? Begitulah akhirnya kebid'ahan itu mengubah hukum. Dari mana datangnya? Itu kan itu. Ini disebut dalam kitab ini hari ke-7. Memang dari sunnahnya begitu. Hari ke-7 kalau mampu begitu. Supaya nggak keluar dari masalah. Nah, kalau lewat 40 akhirnya ikhtilaf, akhirnya yang berdebat orang. Karena memang dari sunnahnya hari ke-7. Apalagi diperluas kapan pun boleh akikah. Ya memang akhirnya ada yang menganggap boleh, ada yang enggak. Akhirnya berdebat, ini ibadah jadi berdebat. Padahal kita sedang beribadah. Harusnya terikat dengan hukumnya. Coba baca.
ay yauma sabi'i wiladatihi, yaitu hari ketujuh dari kelahirannya. Wa yuhsabu wa yaumul wiladati minas sab', dan dihitung hari lahirnya itu dari 7 itu. Jadi begitu hari pertama lahir itu dihitung 1, 2, 3, itu harusnya begitu, 4 kalau mampu begitu. Walau matal mauludu qabla sabi'i, walaupun misalkan bayi itu meninggal sebelum hari ke-7, boleh aja hari ke-7 disembelih walaupun bayi udah meninggal. Ada kalimatnya, tapi ini kalimat ini bacanya kalau salah baca bisa beda hukum. Kita baca ya. Wala kalau kita baca la ya, kita baca. Nanti kita ada lebih rajih nih, kita lihat. Fawwata yufawwitu tufawwitu wala tufawwitu bitakhiri ba'dahu. Boleh kita baca gitu, kita sebut. Dan jangan tufawwit, mengakhirkan, menghilangkan waktunya, bitakhiri dengan mengakhirkan, ba'dahu setelah 7 hari. Kita ini kan perintah, jangan diakhirkan. Yang hari ke-40 itu kan larang itu. Kita merojihkan pendapat bahwa nggak boleh mengakhirkan gitu. Jadi kita waktu itu. Makanya di sini disebut setelahnya fa in ta'akhkharat lil bulugi saqata hukmuha fi haqqil aki anil maulidi. Tapi kalau dia itu diakhirkan akikahnya itu sampai dia balik, belum akikah juga, maka teteh saqata hukmuha, gugur hukumnya fi haqqil aki anil maulidi, maulidi dalam haknya, mungkin ini ayahnya gitulah, yang mengakikahkan dari anaknya. Jadi maksudnya dari kalau dia itu sampai balik itu belum akikah juga, itu akhirnya gugur tuh hukum untuk mengakikahkan dari bapaknya. Tapi katanya di sini amma huwa mukhayyarun fil aki an nafsihi, tapi dia boleh katanya mengakikahin dirinya sendiri. Watarki, dan boleh meninggalkan. Akhirnya ya kalau dia belum akikah sudah tua ya boleh akikah atau tidak. Tapi orang tuanya ada gugur. Yang benarnya, yang kuatnya sih sebenarnya hari ke-7 sudah tek. Kan di sini jangan mengakhirkan. Itu kalau dibacanya wala tufawwitu. Tapi kalau bacanya beda, akhirnya beda hukumnya. Coba kita baca kalau beda bacanya. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu. Nah kalau begitu kan bacanya beda akhirnya. Coba beda hukumnya. Dan tidaklah tafutu bitakhiri, tidaklah faut, tidaklah hilang kesempatan untuk akikah itu bitakhiri ba'dahu, dengan mengakhirkan hukumnya. Ini mungkin pendapat orang yang menyebabkan boleh sampai haram. Siapa itu? Karena mungkin bacanya begitu, beda bacaan, atau mungkin salah baca, atau versi bacanya begitu. Jadi akhirnya kan tadi kalau misalnya wala tufawwitu, jangan hilangkan waktunya dengan mengakhirkan setelahnya. Karena itu karena di qaidan setelahnya fa'in ta'akhkharat lil bulugi, maka sampai kalau bila misalkan diakhirkan sampai dia balik, maka hukum bukunya berarti kalau begitu lebih tepat kalau jangan diakhirkan. Tapi kalau bacanya menganggap begini, wala tafutu bitakhiri ba'dahu, tidaklah hilang kesempatan untuk akikah itu dengan diakhirkan setelah 7 hari. Setelah itu fa in ta'akhkharat lil bulugh, itu sebenarnya jadi rancu. Nah, itu kemungkinan orang
yang menganggap boleh akikah itu di akhir-akhirkan segala macam karena kemungkinan salah baca di sini. Tapi saya anggap ini yang lebih bacanya itu lebih bagus karena lebih sinkron itu. Jadi jangan dihabiskan waktu akikah itu gara-gara diakhirkan gitu. Jadi kalau mampu segera akikah. Wa yudbahu anil gulami syatani. Dan disembelih hewan untuk akikah itu untuk bayi laki-laki itu 2 kambing. 2 kambing. Statusnya tadi bisa al-dhani apa itu? Al-jada' min al-dhani tadi yang umur 1 tahun dari domba atau 2 tahun dari kambing itu. Wanil jariyati syatun, dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Dikemanakan hewan daging akikah itu? Wa yut'imul fuqara awal masakin, dan dia memberi makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, itu keutamanya memberi makan dari sini. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.